jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Cirebon dan juga Tegal. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu yang di rumah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Hempas semua yang toksik dengan doa ini. Alhamdulillah. Tadi toksik udah dibahas sama guru-guru kita. Yang pertama sama, masih ingat Bu? Hah? Tetangga yang toksik. Tetangga. Yang Kemudian kedua, Ustazah Ramlah membahas tentang ipar yang toksik. nah sekarang kita nonton dulu nih. Ada video tentang atasan yang toksik mau bikin anak buahnya resign. Ini dia tayangannya nih. Ya, kalau memang kadang-kala disuruh berhenti nggak berhenti, dia dicari kesalahannya atau dibikin susah pekerjaannya. Coba kita tanya sama bapak. Pak, kalau sampai di kantor, nih bapak dulu kerja atau di tempat kerja Bapak bapak kerja ada di mana orang dulu? racun. Bapak kerja di mana? Tegal. Hah? Tegal. Tegal, iya saya juga tahu bapak kerja di Tegal. Bapak kan dari Tegal. Bapak kerja Satu di mana? kata. Bapak kerjanya di mana? Kerjanya di kampung saja. Kampus. Kalau ada orang yang kampung, oh di kampung aja. Dagang. Kalau ada orang yang racun, gimana Pak? Diapain? Diapain? Enggak tahu. Oh enggak, oh, baik orangnya. Orang baik. Kalau ada orang racun? Dihukum, Pak. Dihukum. Harus diadili itu. Diadili. Dinasehatin. Nasehatin. Dihukum aja. Oh udah, oh dua lagi tanggung. Dibetulin. Emangnya bengkel Pak? Dibenerin kan. Dibenerin. Oh ya ini benerin masih mending. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah luar biasa buat bapak-bapak. Tapi ada gak sih doa yang bisa kita baca Ustaz Maulana ya? Biar kita dijauhkan dari orang-orang toksik terutama di tempat kerja kita. Silakan Ustaz. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustaz Maulana. Sekedar tahu aja. Kalau ada orang toksik, sekedar tahu. Tahu nggak kalau ada orang toksik? Racun. Di mana-mana. Jadikan sekedar tahu dan memicu kita jauh lebih bagus. Di pekerjaan ada. Kita yang kerja dia ngakuin. Betul tidak Bu? Membuat kita tidak nyaman di tempat kerja ada. Giliran ada atasan dia yang sibuk. Ada kejadian itu. Ya Allah, dia lagi main handphone. Temannya lagi kerja, ngepel. Terus pada saat atasannya datang, dia kasih handphonenya itu kepada temennya. Terus dia pura-pura nyuci, ngepel. Tiba-tiba datang atasannya. Ini main handphone terus. Handphone itu dimasukin di ember itu, rasain. Handphone siapa? Itu yang pura-pura. Rasain. Ini pelajaran. Dan ternyata di Al-Quran dibahas adanya orang toksik itu. Ternyata Nabi Musa alaihissalam pun ternyata ada orang toksik di sekitarnya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pun membaca doa terletak dalam surah Al-Qasas ayat 21. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Sama-sama. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Bu, tahu nggak artinya? Saya mau panggil Bapak. Bapak mohon maaf, Bapak kan sebagai orang tua. Betul. Bagaimana menyikapi kalau ada orang yang bekerja, dua orang yang bekerja, ada satu toksik, racun. Nah, paling tidak harus salah satunya diberi pengertian secara agamanya ya. Biar jadi orang baik gitu. Deket amat tuh mukanya. Diberi pengertian secara agamanya. Ya Allah Bapak. Biar jadi orang Tuh, ya Allah baik. disamperin lagi. Ya gitu. Itu aja Pak. Iya. Kayaknya saya nyesel. Kasih tepuk tangan dong buat bapaknya, Masya Allah. Boleh duduk lagi Pak, silakan Pak. Terima Masya kasih. Allah. Jadi tetap kita menempatkan posisi kita pada tempatnya. Jangan bekerja karena seseorang, tapi bekerjalah karena Allah. Yang namanya kerjaan itu bagaimana? Kan ada 5. Orang bekerja untuk satu. Untuk menghindarkan diri dari bergantung kepada manusia sehingga mengemis. Ada orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Ada orang bekerja untuk apa lagi? Untuk dalam artian membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Yang keempat membantu sesama. Yang paling penting tingkat yang kelima membantu agama. Nah kalau ada teman-teman toksik, sudahlah. Karena kita Toksik, nggak pakai T, pakai C. Kalau nggak K aja pakai K. Toksik. toksik. Ya. Iya. Jadi udah jelas.
Udah selesai tausiahnya? Belum ya. Itu si Bapak tadi. Ini Masya Allah. Jamaah. Kita lanjut nih. Terus bagaimana kalau seandainya kita menghempaskan orang-orang toksik di sekitar kita? Apakah itu tindakan egois dari kita atau itu bentuk cinta dengan diri kita? Coba kita tanya sama Ustazah Romlah. Silakan Ustazah Romlah. Oke. Tepuk tangan buat Ustazah Masya Romlah. Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ketika Allah akan mengangkat derajat kita, terkadang Allah menghadirkan orang-orang di sekitar kita untuk menguji keimanan dan kesabaran kita. Salah satunya adalah apa? Yaitu tadi kita menghadapi teman yang toksik. Masya Allah. Kira-kira ibu-ibu yang di sini pernah nggak punya teman yang begitu tuh? Apalagi ada yang teman yang bermuka dua, munafik di depan kita manis banget. Aduh bestiku, aduh temanku, tapi di belakang. Ada yang begitu Bu? Kira-kira kalau punya teman begitu diapain Bu? Hempaskan, Masya Allah. Tetapi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawahir bahwa diperbolehkan kita mengurangi pertemanan, bahkan mohon maaf memutuskan pertemanan tersebut kalau memang untuk menyelamatkan agama atau untuk menjaga kesehatan mental kita. Daripada kita temenan sama dia tuh Masya Allah, pokoknya nguras perasaan banget, lara hati, sakit hati. Ya Allah Ibu, Masya Allah. Maka apa? Boleh kita mengurangi pertemanan. Tapi kalau sekiranya masih begitu aja, kata menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah apa? Oh boleh kita putuskan agar sehat mental kita, agama kita pun terlindungi. Karena kalau kita terus berhubungan dengan dia, mungkin kita akan terbawa, terpengaruh dengan pertemanan yang tidak menyehatkan. Bahkan di dalam hadis dikatakan, mohon maaf, pergaulan yang buruk bisa menghilangkan kebiasaan yang baik. Ulangi, keburukan yang buruk bisa menghilangkan kebiasaan yang baik. Jadi mungkin kebiasaan kita yang tadinya ahli ibadah, yang tadinya rajin sholat, rajin ibadah, rajin pengajian. Dapat teman-teman yang tadi racun tadi, ngajak, gak usah pengajian, kita lebih baik apa, jalan-jalan dan sebagainya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang baik akan hilang di dalam diri kita ketika kita mohon maaf bergaul dari pergaulan yang buruk. Dan Al-Quran pun mohon maaf memberikan warning peringatan kepada kita. Wa'arid anil jahilin. Kalau ada orang-orang yang begitu, ayo jauhkan orang-orang yang jahil tersebut. Jaga jarak tetapi tidak memutuskan silaturahmi. Yang kedua, mohon maaf kita pun harus sering mohon maaf mengupdate, memperbaiki diri kita agar kita terus menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu ada di dalam Al-Qur'an doa yang diajarkan sebagaimana di dalam surat Yusuf ayat 86 doanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini siapa? Yaitu ayah daripada Nabi Yusuf. Apa doanya? Ikutin ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashku basi wa huzni ilaihi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Di sini curhatannya Nabi Yakub, ashku, ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah. Dari apa segala kesulitanku, kesukaranku, kesedihanku. Mohon maaf, kenapa? Karena aku ditinggalkan oleh anak-anakku tercinta. Salah satunya mungkin kesulitannya adalah apa? Menghadapi saudara teman-teman yang tadi seperti racun, maka mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Masya ta'ala. Allah. Karena Allah yang lebih tahu dari apa yang kita tidak ketahui. Benar. Makasih Begitu, banyak Mas Ustazah Fahri. Romlah. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustazah Romlah. Oke, kita lanjut lagi sekarang waktu kita mau kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Coba kita lihat dari sebelah sini. Ibu yang di baris 2 boleh. Silakan Bu sebelah sini Bu, ngadep ke depan. Iya, silakan perkenalkan dirinya.
Assalamualaikum, nama saya Wati dari Pasindangan, Desa Pasindangan dari Kecamatan Gunung Dati, Cirebon. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Ibu Wati, Masya Allah. Iya, mau bertanya sama siapa Ibu? Mau bertanya dengan Abi Usman. Iya, maaf ya nggak ditanya duduk ya. Maaf, Ustaz. Iya, silakan Ibu. Iya, mau nanya apa Ibu sama Habib Bu? Ada nggak sih doa bagi istri yang sudah terlanjur menikah dengan suami toksik, bisa sadar dan bahkan sifat toksiknya itu Iya Bu. Iya. bisa hilang, Bisa hilang nggak dari bisa suami hilang dan Jadi- menjadi suami yang asik. Oh, jadi suami yang asik. Jadi dia menikah, dia belum tahu sebelum menikah. Setelah menikah baru tahu nih, oh ternyata suaminya toksik. Nah bisa nggak nih suami itu yang toksik itu disadarin. Bahkan supaya sifat toksiknya ini bisa hilang jadi suami yang baik, yang asik gitu ya. Itu aja Ibu ya? Iya. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat ibunya, Masya Allah. Iya, silakan Bib dijawab Bib. Ya, Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustazah Romlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, bukan hanya suami, bukan juga hanya istri. Tapi bisa suami, bisa istri. Yang mereka memiliki sifat toksik, racun, atau sifat yang membuat hal yang tidak baik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, sekali lagi, carilah pasangan kalian lidiniha, dengan agamanya. Ketika kalian dapat agamanya, maka yang lainnya insya Allah lebih mudah, lebih enak, lebih nikmat, lebih bisa menciptakan sakinah mawaddah warahmah, karena landasannya adalah Al-Quran dan landasannya adalah hadis. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah sehingga Allah ridha kepada rumah tangga kita. Dan tentunya selalu berdoa kepada Allah. Angkat tangan minta sama Allah dalam sujudnya, dalam qiyamul lailnya, berharap punya pasangan yang Allah ridhain. Bagaimana menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Maka jadikan rumah tanggamu di dalamnya penuh dengan tabasyamat, senyum, penuh dengan kebaikan, kejujuran, penuh dengan canda dan tawa, dan di dalamnya harus sholat 5 waktu, baca Al-Quran, dan jadikan rumahmu adalah rumah yang Allah ridhain. Sehingga kebaikan dan keberkahan ada dalam rumah tangga tersebut. Dan berharap Allah ridha kepada kita dan ridha kepada pasangan kita. Sehingga kebaikan di dalamnya. Apa sih doanya? Kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli miladunka zaujan tayyiban wa yakunu sahiban li fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku ya Allah dari sisimu seorang pasangan suami ataupun istri yang baik, yang menjadi sahabat bagiku dalam urusan agama, dalam urusan dunia, dan dalam urusan akhirat. Kita selalu berharap kepada Allah agar pasangan kita pasangan yang Allah ridhoin, Allah sayangin, dan Allah jadikan kebaikan di dalamnya. Enak dipandang, enak dilihat, enak diperhatikan oleh kita. Kan seringkali kita berdoa kalau habis sholat, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar dipandangnya enak, penyejuk hati kita. Kalau lihatnya senang. Jauh kita lagi pergi, lagi di luar rumah, merindukan, pengen pulang buru-buru. Ini pasangan yang Masya Allah berarti menyenangkan di rumahnya. Tapi kalau ada orang yang suami ataupun istri nyaman di luar, nyaman suaminya ada di luar, jauh berada di tempat yang lain, gak pengen pulang bahkan. Karena pasangannya mungkin boleh jadi pasangan yang cerewet, bawel, emosional, marah-marah, atau suaminya emosional, suaminya gak enak dilihatnya, sebentar-bentar marah, ngungkit, ribut, atau bahkan dia main tangan. Subhanallah. Oleh karena itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah jadikan kebaikan dalam rumah tangga tersebut, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Makasih ya banyak rabbal
Alamin. Tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah. Luar biasa. Nih saya penasaran, saya pengen tanya sama Ustadz Maulana. Ustadz, Iya. saya penasaran ada gak sih? Kelewatan. Iya. Oke Ustadz, ada gak sih kisah terdahulu nih, kisah nyata zaman Iya. dulu, zaman para nabi gitu ya. Ada orang-orang yang toksik terus dihempaskan dengan doa. Ada nggak? Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Mau. Buat yang di rumah. Ada satu kisah yang sangat menarik. Nanti aja dibahas. Oh nanti aja dibahas ya udah deh. Kalau gitu ya di rumah tahan ya, sabar dulu. Saya juga penasaran, makanya jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.